Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga saya pribadi bisa menyampaikan presentasi kali ini. Yang kedua, selawat berantaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Perkenankanlah saya selaku mahasiswa STID Darul Hijrah semester 3 ingin menyampaikan presentasi mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Rusma Yulidawati MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Algifari, membawakan materi dengan judul Manajemen Kesiswaan. Rumusan masalah 1. Apa pengertian manajemen kesiswaan? 2. Apa tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan? 3. Apa ruang lingkup manajemen kesiswaan? Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Yang artinya, pihak sekolahan sudah seharusnya memberikan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah, atau sampai mereka lulus sekolah. Memasuki pembahasan kedua, yaitu tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan. Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang artinya, dibentuknya tujuan manajemen kesiswaan ini supaya segala kegiatan anak didik di sekolah itu teratur dan terarah, sehingga apa yang kita inginkan kepada peserta didik itu bisa tercapai dengan lancar. Fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Supaya tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan dapat tercapai dan berjalan lancar,
ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai berikut. 1. Dalam mengembangkan program manajemen kesiswaan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Artinya, dalam pengembangan program ini harus mengikuti peraturan yang sudah berlaku. 2. Manajemen kesiswaan dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. 3. Segala bentuk kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Artinya, semua yang dilakukan adalah untuk pendidikan. Keempat, kegiatan-kegiatan manajemen kesiswaan haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang artinya, dalam kegiatan-kegiatan manajemen kesiswaan ini kita harus bisa menyatukan beberapa pemikiran. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru untuk mempersatukan, saling memahami dan saling menghargai, sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang kelima, kegiatan manajemen kesiswaan haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Keenam, kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat nantinya. Yang terakhir, kegiatan manajemen kesiswaan haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Artinya, kegiatan manajemen sekolah harusnya berfungsi atau bisa jadi terjalani di kehidupan seluruh peserta didik. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Meliputi 1. Analisis kebutuhan peserta didik. 2. Rekrutmen peserta didik. 3. Seleksi peserta didik. 4. Orientasi. 5. Penempatan peserta didik. 6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. 7. Pencatatan dan pelaporan. Kita akan bahas satu persatu setelah ini. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah A. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Penentuan jumlah peserta didik yang akan diterima perlu dilakukan sebuah lembaga pendidikan agar layanan terhadap peserta didik bisa dilakukan secara optimal. Besarnya jumlah peserta didik yang akan diterima harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Jumlah peserta didik dalam satu kelas berdasarkan kebijakan pemerintah. 2. Rasio murid dan guru. Yang dimaksud dengan rasio murid dan guru adalah perbandingan antara banyaknya peserta didik dengan guru secara ideal. B. Menyusun program kegiatan kesiswaan. Penyusunan program kegiatan bagi siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah harus didasarkan kepada 1. Visi dan misi lembaga pendidik yang bersangkutan. 2. Minat dan bakat peserta didik.
3. Sarana dan prasarana yang ada. 4. Anggaran yang tersedia. Dan yang terakhir, tenaga kependidikan yang tersedia. Ruang lingkup yang kedua, rekrutmen peserta didik. Di sebuah lembaga pendidikan, pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, penentuan, dan penarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Langkah-langkah rekrutmen peserta didik sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Pembentukan panitia ini disusun secara musyawarah dan terdiri dari semua unsur guru, tenaga, tata usaha, dan dewan atau komite sekolah. Panitia ini bertugas mengadakan pendaftaran calon siswa, mengadakan seleksi, dan menerima kembali siswa yang diterima. B. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Waktu dan tempat seleksi yang meliputi hari, tanggal, jam, dan tempat seleksi. Jadi di sini yang dimaksud dengan rekrutmen peserta didik adalah proses masa pendaftaran sampai selesai. Ruang lingkup yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seleksi peserta didik penting dilakukan terutama bagi lembaga pendidikan yang calon peserta didiknya melebihi daya tampung yang tersedia di lembaga pendidikan tersebut. Adapun cara seleksi yang dapat digunakan adalah melakukan tes atau ujian. B. Melalui penelusuran bakat dan kemampuan. 3. Berdasarkan nilai STTB atau nilai UN. Ruang lingkup yang keempat adalah orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan, tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah A. Agar peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. B. Agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah. C. Agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru, baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Artinya, kegiatan orientasi adalah kegiatan pengenalan dan informasi sekolah. Ruang lingkup yang kelima adalah penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. Dan ruang lingkup yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Ini dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman belajar ini, peserta didik harus melaksanakan berbagai macam kegiatan. Dalam pembinaan peserta didik, biasanya sekolah melakukan kegiatan yang disebut kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, yang dimaksud di sini adalah sekolah perlu membina dan mengembangkan
bakat para peserta didiknya agar mereka bisa hidup bermasyarakat, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan saja, melainkan dalam hal-hal lainnya. Ruang lingkup yang ketujuh adalah pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik itu diterima di sekolah tersebut sampai mereka lulus atau meninggalkan sekolah. Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab lembaga agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga tersebut. Untuk melakukan pencatatan dan pelaporan diperlukan peralatan dan perlengkapan yang dapat mempermudah. Dan ruang lingkup yang terakhir adalah kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus dan ujian akhir. Ketika peserta didik sudah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan lembaga telah selesai. Namun demikian, diharapkan hubungan antara para alumni dan sekolah tetap terjalin. Hubungan antara sekolah dengan para alumni dapat dipelihara lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh para alumni yang bisa disebut reuni. Dari tiga pembahasan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa manajemen kesiswaan merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatiannya kepada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas. Pelayanan tersebut dimulai dari mulai mereka mendaftar dan masuk sampai nanti ketika siswa sudah menyelesaikan semua program pembelajaran di sekolah tersebut. Layanan ini berupa pengenalan, pendaftaran, layanan individuan seperti pengembangan keseluruhan aspek kemampuan, minat dan bakat, serta kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan presentasi pada kali ini. Saya Rifki Algifari memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.